Sekawanan harimau kalau dipimpin oleh seekor kambing, dia pasti akan mengembik. Tapi sekelompok kambing kalau dipimpin dan kita semua mewarisi sikap seperti harimau yang mengaum dan berani itu, kita akan menjadi harimau. Saya dan Pak Joni Asadoma ingin agar seluruh ASN Provinsi NTT harus juga bisa garang dalam bergerak seperti harimau yang berani dan siap menerjang berbagai tantangan. Siap? Ayo bangun NTT. Sama-sama lagi. Ayo bangun NTT. Sekali lagi. Ayo bangun NTT. Spirit ini kita membangun NTT, membuat diri kita bergerak maju, mengajak juga orang lain, dan kita menjadi bagian dari sama-sama untuk menggerakkan Nusa Tenggara Timur lebih baik. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi NTT, Sekretaris Daerah Provinsi NTT, para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi NTT, para staf ahli Gubernur, pimpinan rangka daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT, para pejabat administrator, pengawas dan pejabat fungsional tertentu, para aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi NTT. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kesempatan yang baik ini, marilah kita menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab atas perkenannya kita semua dapat berkumpul di sini mengikuti kegiatan apel perdana bersama aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi NTT dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan rasa kekeluargaan. Atas nama pemerintah dan masyarakat NTT, saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim di NTT, khususnya para ASN muslim lingkup pemerintah Provinsi NTT, dan selamat juga mempersiapkan Rabu Abu dan juga persiapan Prapaskah bagi seluruh umat Kristiani dalam waktu dekat ini. Semoga di bulan yang penuh berkat ini, baik itu bulan Ramadan dan mempersiapkan Prapaskah nanti, kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan sehingga dapat meningkatkan komitmen dan memberikan pelayanan dan bakti terbaik untuk daerah dan masyarakat NTT. Peserta apel yang saya hormati, saya bersama dengan Wakil Gubernur merasa terhormat dan bersemangat karena pada hari pertama berkantor kami bisa bertatap muka langsung dengan seluruh ASN lingkup pemerintah Provinsi NTT. Kami mengapresiasi kerja keras saudara-saudara sekalian yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi NTT. Dengan latar belakang kompetensi yang beragam, kita semua memiliki satu tujuan yang sama, NTT yang lebih maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Sebagai ASN, saudara-saudari telah melewati berbagai tahapan seleksi dan pengalaman di lingkungan kerja. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan bahwa kita, termasuk saya dan Wakil Gubernur Pak Joni Asadoma, bukan sekedar pegawai biasa, melainkan abdi negara dan pelayan masyarakat. Kita adalah perpanjangan tangan pemerintah yang memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi rakyat. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, kita tidak boleh bekerja sekedar. ASN tidak hanya dituntut bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas, tuntas, dan berdampak. Setiap tugas harus diselesaikan dengan solusi nyata, dijalankan secara efektif dan efisien, serta menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat. ASN harus mampu menunjukkan profesionalisme, inovasi, dan etos kerja yang tinggi. Kita bukan sekedar pelaksana administrasi, tetapi agen perubahan yang membawa birokrasi ke arah yang lebih modern, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kita tidak ingin ASN hanya sekedar hadir di kantor, tetapi hadir dengan kontribusi nyata, berdampak, dan hasil terbaik. Setiap rupiah dalam APBD harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu,
reformasi birokrasi harus berjalan dengan sungguh-sungguh. Kinerja ASN harus diukur dari target dan hasil yang dicapai, bukan sekedar kehadiran. Core values ASN adalah berakhlak, berorientasi pelayanan, selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, akuntabel, setiap kebijakan dan tindakan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, kompeten, terus meningkatkan kapasitas kalian dan profesionalisme, harmonis, membangun lingkungan kerja yang solid dan kondusif, loyal, menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, adaptif, siap menghadapi perubahan dan berani berinovasi, kolaboratif, bekerja sama lintas sektor demi hasil yang maksimal. Nilai-nilai ini bukan sekedar slogan, tapi harus kita wujudkan dalam setiap keputusan dan tindakan nyata ASN NTT. Kita harus menjadi contoh birokrasi yang modern, cepat, profesional, dan responsif. Kita tidak boleh kalah dengan standar kerja di sektor swasta. Sekali lagi, kita tidak boleh kalah dengan standar kerja di sektor swasta. Kita harus mampu menunjukkan bahwa birokrasi di NTT bisa lebih baik, lebih efisien, lebih inovatif, dan lebih berdampak langsung bagi masyarakat. Mulailah dari hal kecil, tapi berdampak besar, datang tepat waktu, selesaikan pekerjaan sesuai target, dan berikan hasil yang tidak hanya maksimal, tapi juga terbaik dan melampaui ekspektasi. Integritas dan disiplin adalah kunci utama dalam keberhasilan kita sebagai ASN yang melayani masyarakat dengan hati. Kita bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kemajuan NTT dan kesejahteraan masyarakat. Saya dan Pak Joni Asadoma sebagai pemimpin baru di NTT ingin melihat perubahan nyata dalam budaya kerja ASN NTT, berpikir strategis, bekerja lebih efisien, berani berinovasi, dan berorientasi pada hasil. Saya ulangi lagi ya, berpikir strategis, bekerja lebih efisien, berani berinovasi, dan berorientasi pada hasil. Kita harus membangun budaya birokrasi yang tidak hanya bersih dan transparan, tapi juga kompetitif, modern, cepat, dan benar-benar melayani masyarakat dengan hati. Mari kita buktikan bahwa ASN NTT adalah kekuatan utama dalam membangun daerah ini menjadi lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih berdaya saing. Data menunjukkan ekonomi di NTT ini hampir 80% ditentukan oleh belanja publik. Berarti itu juga memastikan ASN menjadi pelaku utama penggerak ekonomi di NTT. Peserta apel yang saya hormati, sebagai pemimpin di provinsi ini, saya dan Wakil Gubernur telah berkomitmen penuh untuk mendedikasikan seluruh tenaga, pikiran, dan kemampuan terbaik demi kemajuan tanah Floba Morata yang kita sama-sama cintai ini. Kita tidak hanya berbicara, tapi bergerak bersama dengan setiap elemen masyarakat, baik yang berada di provinsi NTT ini maupun yang berada di luar NTT, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, juga dengan diaspora NTT yang ada di luar negeri. Kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan selalu mendekatkan kita pada NTT yang lebih maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Kami berharap agar para ASN lingkup pemerintah provinsi NTT berada pada gerbong dan semangat dan komitmen yang sama. Dengan adanya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025, serta surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/833/SJ, saya menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk mempertajam dan menyesuaikan kembali program dan kegiatannya, agar setiap rupiah yang kita keluarkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat NTT. Saya ingin menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus efisien, tepat guna, dan bebas kebocoran. Dalam kondisi fiskal yang terbatas ini, kita harus cerdas dalam menentukan prioritas program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sekretaris daerah dan tim saat ini sedang melakukan efisiensi APBD tahun 2025. Semalam saya sudah melihat Pak Sekda lagi sakit memang, tapi selalu juga membantu mengontrol
seluruh ASN melalui komunikasi dengan para asisten dan para pihak lain. Dan saya menegaskan agar proses ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Fokus utama kita bukan hanya pada soal mengurangi angka, tetapi memaksimalkan hasil dari setiap program dan kegiatan untuk menciptakan perubahan nyata dan berkelanjutan bagi program merata. Saya berharap agar seluruh ASN di lingkup pemerintah Provinsi NTT selalu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. ASN harus kreatif, inovatif, adaptif dalam bekerja, loyal, profesional, dan kompeten, menjadi dasar dalam reformasi birokrasi dan kolaborasi antara ASN serta perangkat daerah adalah kunci dalam membangun pemerintahan yang solid dan efektif. Saat ini kita berada pada era digitalisasi. Kita akan terus mendorong e-government dalam tata kelola pemerintahan, terus kita lakukan ke depan. Saya menekankan bahwa savvy, smart, agile, visionary, and youthful harus menjadi roh dalam bekerja kita semua. ASN harus cerdas dalam memanfaatkan teknologi smart, gesit dalam menghadapi perubahan agile, punya visi ke depan visionary, dan tetap semangat seperti anak muda. Jadi walaupun bapak-bapak, ibu-ibu sudah relatif senior, tapi diajak untuk bersemangat muda. Bisa ya? Bisa? Oke, terima kasih. Selain itu, kesejahteraan ASN tetap menjadi prioritas. Pemenuhan hak tunjangan tambahan penghasilan TPP akan kita lakukan sesegera mungkin. Nah, ini soal TPP ini semua pada semangat. Jadi kami akan lakukan sesegera mungkin sesuai dengan janji kami, saya dan Pak Joni, dengan evaluasi berbasis kinerja dan dedikasi. Jadi ini akan diberikan dan kami minta agar dedikasi dan kinerja juga dilakukan juga dalam rangka juga kita mempertanggungjawabkan bahwa TPP diberikan dengan dedikasi dan kinerja dari semua ASN bisa berjalan dengan baik. Setuju? Ya, jadi nanti TPP diberikan dan tolong dedikasi dan kinerja di setiap ASN dan di setiap tempat OPD bisa kita kerjakan dengan maksimal. Ke depan kinerja akan menjadi tolak ukur utama dalam pemberian tunjangan dan penghargaan. Peserta apel yang saya kasih, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi, saya bersama Wakil Gubernur Pak Joni Asadoma mengajak kita semua untuk membangun semangat kerja bersama dan kolaborasi guna mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Saya mendapatkan ada sebuah penelitian dari salah orang pemikir NTT yang sudah meninggal, Pak Cornelis Ley. Di penelitian tersebut itu ditunjukkan bahwa pembangunan NTT itu tidak maksimal karena konflik di NTT ini tinggi. Konflik itu bukan berarti kita berkelahi terbuka atau saling lempar dan seterusnya, tapi tidak mendukung satu sama lain. Egosentris antar OPD, egosentris antar pemimpin, antar ASN, itu bagian dari konflik. Ke depan agar NTT ini bisa berlari cepat, kerjasama, kolaborasi antar para pimpinan, OPD, ASN di level bawah sekalipun, kami harapkan akan dilakukan dengan baik sehingga energi kita fokus untuk pembangunan. Jangan banyak berkelahi untuk urusan egosentris OPD atau egosentris antar pemimpin NTT. Saya ingin mengakhiri dengan ada dua kisah terkait dengan pesan Pak Prabowo Subianto dan dari tulisan Antoni de Mello. Pak Prabowo katakan begini, Presiden Republik Indonesia, sekawanan harimau kalau dipimpin oleh seekor kambing, dia pasti akan mengembik. Tapi sekelompok kambing kalau dipimpin dan kita semua mewarisi sikap seperti harimau yang mengaum dan berani itu, kita akan menjadi harimau. Saya dan Pak Joni Asadoma ingin agar seluruh ASN Provinsi NTT harus juga bisa garang dalam bergerak seperti harimau yang berani dan siap mengerjakan berbagai tantangan. Siap? Jadi pesan Pak Prabowo, kita menjadi harimau-harimau yang siap untuk menghadapi berbagai tantangan. Dan waktu kami di Magelang kemarin itu kami memakai istilah petarung. Jadi apapun kondisinya, jiwa-jiwa petarung itu kita butuhkan untuk menghadapi tantangan NTT ke depan dalam situasi apapun.
Yang kedua, kisah dari Anthony de Melo. Dia mengatakan demikian. Ada pada saat terbang burung elang, tiba-tiba karena dia tidak cukup menjaga baik, telurnya itu kemudian jatuh. Dan kemudian telur itu jatuh di sekawanan ayam. Kemudian elang itu dibesarkan oleh ayam. Karena dia dibesarkan oleh seekor ayam, kemudian dia berteman dari kecil dengan adik-adiknya itu, ayam-ayam itu. Dia akhirnya berperilaku seperti ayam. Suatu waktu dia lihat elang terbang tinggi, dia membatin dalam dadanya, apakah saya bisa terbang seperti elang yang tinggi itu? Padahal dia adalah seorang anak, dia adalah seekor anak elang. Ke depan, saya dan Pak Junior Surma mengharapkan agar kita harus jadi seperti anak-anak elang yang memang elang murni, bisa terbang tinggi dan kemudian kita bisa mengangkasa dengan gagah, menjadi orang-orang yang bisa menjadi contoh bagi yang lain. Jiwa elang itu ada pada kita terbang tinggi dan jangan seperti anak ayam yang kemudian cuma bisa di darat tapi tidak bisa terbang tinggi. Dua kisah ini Bapak Ibu sekalian saya mau tutup sebagai bagian dari pesan bahwa kita harus membangun dalam diri kita bahwa kita ini adalah elang-elang NTT. Kita adalah harimau-harimau NTT yang siap untuk bergerak ke depan dengan spirit dan semangat baru. Siap? Saya pikir ini sebagai penutup dari apa yang kami sampaikan. Mari kita bersama wujudkan ASN NTT yang berintegritas, jujur, berkinerja tinggi dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kami tutup dengan pesan, ayo bangun NTT. Kita menggunakan ayo bangun NTT. Sama-sama lagi, ayo bangun NTT. Sekali lagi, ayo bangun NTT. Spirit ini kita membangun NTT, membuat diri kita bergerak maju, mengajak juga orang lain dan kita menjadi bagian dari sama-sama untuk menggerakkan Nusa Tenggara Timur lebih baik. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalina, SSI Apotek.